Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul kembali di kelas ini untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tak lupa pula salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman kebodohan atau zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu seperti yang kita rasakan saat ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari sebentar dapat bermanfaat bagi kita. Ketua kelasnya silakan pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah ya kalau semuanya sehat. Nah, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Davina, Rianti, Sasha, Firdaus. Oh, sakit ya? Kita doakan ya, semoga ya teman kita yang sakit hari ini segera diberikan kesembuhan agar dapat kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagaimana biasanya. Kemudian Brian, Okta. Ya. Alhamdulillah ya. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Ya, minggu lalu kita belajar tentang kaidah mujmal dan kaidah mubayyan. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang kaidah yaitu kaidah muradif dan mustarak. Nah, sebelum kita masuk pada materi, alangkah baiknya Ibu jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini agar kalian tahu apa yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Mungkin bisa dicatat. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian muradif dan mustarak dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan ketentuan muradif dan mustarak. Yang ketiga, peserta didik melalui diskusi mampu mencari contoh penerapan kaidah muradif dan mustarak dalam menentukan hukum kasus yang berlaku di masyarakat. 4. Peserta didik mampu mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah muradif dan mustarak dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, langsung saja Ibu masuk pada materi. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu pengertian muradif. Nah, muradif ini secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu radafa yuradifu yang artinya mengikuti sesuatu. Nah, sedangkan secara istilah al-lafzul muta'adidu lil makna wahidi yang artinya lafaz yang bermacam-macam dengan satu arti. Nah, jadi muradif ini itu lafaznya ada banyak atau bermacam-macam sedangkan artinya itu sama atau cuma satu. Nah, dalam bahasa Indonesia ini disebut dengan sinonim. Kemudian contoh dari lafaz muradif ini yaitu seperti lafaz al-asdu dan al-laitsu yang memiliki arti yang sama yaitu singa. Kemudian contoh yang kedua yaitu lafaz mudarisu dan al-ustad yang artinya guru. Kemudian yang kedua kita beralih pada hukum lafaz muradif. Hukum muradif di sini berarti hukum dari suatu lafaz yang diganti oleh lafaz lainnya tapi memiliki arti yang sama. Nah, di sini terdapat dua pendapat ulama, di mana pendapat yang pertama membolehkan jika ada ketetapan syara yang sesuai dengan pernyataan yang ada di slide. Jadi, pendapat pertama ini mereka membolehkan lafaz itu digantikan dengan lafaz lainnya selama ada syara yang menetapkannya. Kemudian yang kedua dibolehkan karena masih satu bahasa. Nah, yang sesuai dengan pernyataan yang ada di slide. Jadi pendapat ini mereka membolehkan penggantian suatu lafaz dengan lafaz lainnya asalkan dalam satu bahasa. Nah, perlu digarisbawahi bahwa penggunaan
Muradif ini hanya berlaku bagi bacaan selain Al-Quran, seperti bacaan sholat dan bacaan doa-doa dan sebagainya. Adapun bacaan Al-Quran harus dibaca sesuai dengan lafaz aslinya. Tidak boleh mengubahnya sama sekali walaupun hanya satu huruf. Seperti yang terdapat dalam Quran surat Al-Fatihah, yaitu terdapat lafaz as-sirat. Nah, ini tuh artinya jalan, tidak boleh diubah dengan as-sabil meskipun artinya sama-sama jalan. Nah, di sini terdapat perbedaan pendapat para ulama, apakah boleh atau tidak boleh menggantikan lafaz pada bacaan sholat. Yang pertama yaitu ulama yang tidak membolehkan karena adanya halangan syar'i, yaitu bersifat ta'abudi. Nah, ta'abudi di sini itu berarti menerima sesuatu apa adanya dan tidak boleh diubah. Contohnya seperti lafaz Allahu Akbar tidak boleh diubah dengan kalimat atau lafaz lain dengan alasan apapun. Ini tuh diungkapkan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, membolehkan dengan alasan karena adanya kesamaan makna dan tidak mengurangi maksud dari ibadah tersebut. Nah, contohnya yaitu seperti penggantian lafaz Allahu Akbar dengan lafaz Allah Al-Azim atau Allah Al-A'la. Nah, ini tuh diungkapkan oleh Imam Abu Hanifah. Kemudian yang ketiga, kita beralih pada pengertian mustarak. Nah, secara bahasa, mustarak ini berasal dari kata syaraka yang artinya berserikat, bersekutu, atau bercampur. Nah, secara istilah yang berbunyi takulu al-lafzin at-tamala makna minal ma'ani mukhtalifah, yang artinya setiap lafaz yang mempunyai arti berbeda-beda dari beberapa arti yang berbeda. Atau dengan kata lain, mustarak ini memiliki satu lafaz dengan arti yang lebih dari satu, dua atau lebih. Nah, contoh lafaznya yaitu Qur'un, yang artinya masa haid atau masa suci. Kemudian contoh yang kedua yaitu ainun. Ainun di sini bisa berarti mata, mata-mata, atau mata air. Kemudian hukum dari lafaz mustarak. Jika para ulama ini ingin menentukan suatu lafaz dalam Al-Quran atau hadis yang memiliki arti yang banyak, maka para ulama terlebih dahulu mencari tahu lafaz tersebut pada ayat atau hadis-hadis lain yang cenderung menuju pada salah satu dari arti lafaz tersebut. Namun, apabila tidak ditemukan ayat atau hadis yang membahas tentang lafaz mustarak tadi, maka para ulama berbeda pendapat mengenai hukum lafaz mustarak ini. Nah, yang pertama yaitu para ulama membolehkan penggunaan beberapa makna lafaz mustarak. Jadi, ada ayat atau hadis lain yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan lafaz tersebut adalah salah satu dari sekian banyak artinya, maka para ulama tersebut membolehkan penggunaan makna semuanya. Ini itu diungkapkan oleh jumhur ulama. Kemudian yang kedua, para ulama tidak membolehkan penggunaan beberapa arti dari lafaz mustarak. Jadi, jika diketemukan lafaz mustarak, maka ulama tersebut harus memilih salah satu arti dari lafaz tersebut. Nah, contoh penggunaan lafaz mustarak ini dalam Al-Quran yaitu yang terdapat dalam Quran surah Al-Hajj ayat 26. Nah, pada akhir ayat ini terdapat kata as-sujud. Nah, as-sujud ini memiliki dua arti, yaitu kepatuhan dan meletakkan kepala di tanah. Nah, kepatuhan ini digunakan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, apakah itu yang berakal maupun yang tidak berakal. Kemudian meletakkan kepala ke tanah itu ditujukan untuk makhluk yang berakal seperti manusia. Nah, di sini terdapat pendapat pertama, mereka membolehkan penggunaan sujud ini diartikan sebagai kepatuhan atau meletakkan jidat ke tanah, yaitu memakai kedua arti dari sujud ini. Kemudian pendapat ulama yang kedua hanya memilih salah satu dari arti lafaz tadi. Nah, pada ayat ini tuh mereka menggantikan
mengartikan lafaz sujud dengan kata meletakkan kepala ke tanah. Jadi mungkin itu saja materi yang Ibu jelaskan. Mungkin kalau ada yang belum dimengerti boleh dipertanyakan. Yang ingin bertanya silahkan ajukan tangan, sebut nama, dan bacakan pertanyaannya. Ya, silakan. Ya, baik. Jadi pertanyaan saya, mengapa lafaz muradif tidak berlaku pada bacaan Al-Quran? Alhamdulillah ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi, mengapa lafaz muradif ini tidak berlaku pada bacaan Al-Quran? Nah, jadi memang bacaan Al-Quran ini tuh harus dibaca sesuai dengan lafaz yang aslinya. Tidak boleh kita ubahnya meskipun hanya satu huruf. Nah, ini tuh karena Al-Quran merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa firman Allah atau perkataan dari Allah. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengubahnya sama sekali. Jadi begitu, apakah bisa dipahami? Oke, baik. Apa masih ada yang ingin dipertanyakan lagi? Ya sudah, kalau tidak ada, sekarang Ibu akan menyuruh kalian untuk berdiskusi. Jadi kalian di sini akan Ibu bagi dalam beberapa kelompok, yang mana setiap kelompoknya itu terdiri dari 4 orang. Nah, agar lebih mengefisienkan waktu, bagaimana kalau pembagian kelompoknya yang duduk di depan silakan balik pada temannya yang di belakang. Ya, sudah. Jadi di sini Ibu akan memberikan waktu pada kalian untuk berdiskusi mengenai kaidah muradif dan mustarak tadi, untuk saling bertanya atau menjawab pertanyaan dari temannya, saling bertukar pikiran mengenai lafaz mustarak dan muradif ini. Kemudian setelah itu silahkan kalian mencari contoh-contoh lain selain yang Ibu sebutkan tadi mengenai lafaz muradif dan mustarak. Baik, jadi Ibu berikan waktu kepada kalian 20 menit ya. Setelah itu Ibu akan menyuruh kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, waktunya sudah habis. Ibu akan mulai dari kelompok pertama. Silahkan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian mengenai contoh muradif dan mustarak ini. Perkenalkan, saya atas nama Davina Aliarianti, perwakilan dari kelompok 1, akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai contoh muradif dan mustarak. Contoh mustarak seperti pada Quran Surah An-Nisa ayat 3. Dalam ayat itu terdapat kata ibu atau kawinlah, menunjukkan arti wajib dan sunnah. Menurut jumhur ulama, lafal tersebut tidak berarti wajib melainkan sunnah, tetapi menurut ulama al-Zahiri mengandung arti wajib. Contoh muradif yaitu kata al-khauf dan khosyah yang berarti takut, asyuh dan al-bukhl yang berarti pelit. Sekian, terima kasih. Oke, bagus sekali ya. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa dan mau menyimpulkan? Ya, silahkan. Bacakan di tempat saja ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi kesimpulannya, muradif adalah lafaz yang bermacam-macam dengan arti yang sama. Sedangkan mustarak yaitu satu lafaz yang mempunyai 2 arti atau lebih. Hukum muradif diperbolehkan selama ada syara yang menentukan, namun hanya berlaku bagi bacaan selain Al-Quran. Hukum mustarak ada yang memperbolehkan selama tidak ada yang menunjukkan salah satu dari arti kata itu. Sebagian lain tidak boleh menggunakan beberapa makna mustarak. Terima kasih. Ya, jadi itu ya kesimpulan kita pada hari ini, kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi sekarang Ibu akan memberikan tugas rumah pada kalian untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kalian mengenai kaidah muradif dan mustarak ini. Jadi silahkan buka bukunya halaman 182. Nah, di situ terdapat soal esai. Silahkan dikerjakan di rumah dan minggu depan dikumpul. Sebelum Ibu tutup,
Mungkin di rumah juga kalian dapat belajar mengenai materi yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu tentang kaidah mutlak dan muqayyad. Ya, mungkin sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa kafaratul majelis terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sekian dari Ibu. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dari Ibu. Mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.